Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya. Eh, Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan ya. Amin. Eh, Oke, hari ini kita akan belajar ya membuat grafik ya. Kemudian merubah posisi dan ukuran grafik, merubah option pada grafik, merubah tipe grafik. Kemudian kita juga akan belajar database ya. Akan belajar database, kemudian mengurutkan database, mengurutkan dengan filter dan auto filter, membuat subtotal, membuat total, membuat grup ya, membuat pivot table, dan membuat static database ya. Nah, ini bahasan pada malam hari ini ya. Oke, bahasan pertama kita membuat grafik ya. Membuat grafik. Masih panas deh. Di sini, di sini. Ini mau ke sini, buang dulu ini. Dedenya sini nih, tuh. Ya, kita ini. Dede di sana sama kakak aja, sama kakak dedenya. Kedua ya, membuat database. Kadang ketika kita dalam pekerjaan ya, ataupun dalam tugas, mengharuskan harus membuat laporan berbentuk grafik ya. Nah, kita perlu tahu caranya bagaimana. Silahkan dibuka aplikasinya ya, Microsoft Excel. Jadi di Microsoft Excel di sini sudah ada pilihan ya, sudah ada fasilitas yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah grafik. Oke, contoh kita akan buat grafik. Nah, di Excel sama di Word untuk membuat grafik secara instan ada pilihannya ya. Nah, di mana? Nah, coba saya di sini pilih yang namanya menu. Ya, ada di menu apa nih? Kalau di Microsoft Word. Ya, atau di Microsoft Excel ya. Nah, di sini ada yang namanya chart ya. Chart di sini. Karena saya di sini menggunakan Office 2016 ya. Mungkin tampilannya sedikit berbeda ya. Tetapi di sini ada di kelompok menu insert. Klik di menu insert. Kemudian di sini ada yang namanya pilihan ya, di sini icon. Nah, di sini ya. Ada chart atau grafik. Tinggal diklik saja. Di sini ada yang modenya 2D, 3D ya. Ada 2D bar, ada 3D bar ya. Kalau kita ingin melihat jenis yang lain, di sini ada namanya more column chart ya. Ini aja yang 2D dulu ya, di pilihan 2D. Nah, di sini saya pilih yang 2D. Di sini yang 2D itu ada yang cluster, ada yang stacked, ada yang
100% stacked column ya. Nah, saya pilih yang pertama dulu. Ini klik. Nah, oke ya. Di dalam membuat grafik harus ada datanya dulu ya. Jadi tidak bisa langsung seperti yang ada di Microsoft Word ya. Jadi kalau di Microsoft Word itu langsung pilih tipe grafiknya, lalu ntar langsung diarahkan ke database. Nah, kalau di Excel harus ada datanya dulu ya. Oke, saya buat datanya dulu. Misalkan datanya di sini ada sebuah tabel laporan penjualan tahun 2020 ya sampai dengan 2025 misalkan ya. Berarti di sini saya buat judul dulu ya. Laporan penjualan misalkan yang akan dibuatkan grafik. Kita buat database-nya dulu ya. Oke, laporan penjualan tahun 2020 sampai 2025 misalkan ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini di bawahnya ada kota ya. Kota. Sebelahnya ada tahun di sini misalkan 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 ya. Seperti itu. Kemudian di kota di sini ya. Oh, ini saya rubah di sini sampai 2024 saja, berarti di sini juga sama 2024 ya. Untuk tahunnya. Nah, di sini. Kemudian di kota di sini ya. Di kota saya masukin misalkan Jakarta. Nah, di sini Jakarta ya. Kemudian ada Bandung ya. Kemudian ada Surabaya. Kemudian setelah Surabaya ada Banten misalnya. Nah, atau Serang lah ya, kota Serang. Oke. Nah, di tahun di sini saya masukin misalkan penjualannya di sini misalkan 4.500 ya. 4.500. Kemudian di bawahnya ya Bandung 4.600. Di sini 4.600. Kemudian di Surabaya ada 4.500. Kemudian di Serang ada 4.000. Nah, sebenarnya di sini isinya bebas ya. Kalau mengikuti saya boleh. Di sini 5.000. Kemudian 48 ya. 4.000. Di sini 4.500. Kemudian di tahun 2022 55 ya. 52 45. Kemudian ada 46. Kemudian di 2023 suara saya terdengar jelas? Jelas Pak, jelas. Di 2023 4.000 ya. 4.000 52 5.000 ada 4.800. Kemudian di 2024 5.000 55 52
51. Nah, lalu kita rapikan dulu. Yang laporan penjualan kita blok dari kolom A sampai kolom F di blok. Kemudian pilih merge and center. Biar center ya. Kemudian sama yang tahun juga di blok. Merge and center biar rapi. Kemudian yang datanya dari kota sampai Serang ya di blok. Kemudian kita berikan penebalan. Nah, penebalan itu di sini ada model ini ya. Border ya. Ada model border di sini, border. Misalkan saya seperti ini. All border pilih. Nah, jadi berbentuk tabel gitu. Jadi ada line yang lebih tebal ya. Oke, sudah sampai sini. Oke, setelah itu kita sorot ya. Dari Jakarta sampai Serang di blok. Kemudian kita pilih jenis chartnya atau jenis grafiknya ya. Misalkan kita pilih insert. Kemudian misalkan kita pilih yang ini. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk pilihan di sini bebas ya. Saya pilih misalkan yang ini dulu ya. Yang model 2D ya. Yang 2D yang cluster. Klik. Nah, maka akan tampil seperti ini ya. Akan tampil seperti ini. Jadi saya perkecil dulu. Ini terlalu besar tampilannya. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi di sini ya. Di sini udah muncul model grafiknya ya, yang model cluster ya. Tinggal kita isi misalkan di sini judulnya apa nih? Jadi kan di sini judulnya tadi laporan ya. Laporan penjualan. Nah, seperti ini. Misalkan di enter ke bawah ditambah misalkan tahun 2020 sampai 2024. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan judulnya terlalu besar bisa diperkecil ya. Misalkan 8 seperti itu. Nah, kemudian yang grafik yang ini juga kita bisa ganti-ganti ya. Misalkan saya akan rubah desainnya misalkan. Nah, ini banyak ya. Misalkan desainnya yang ini ya. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita sukanya yang mana ya. Nah, atau kita bisa modelnya misalkan layoutnya mode yang lain ya. Nah, tinggal dipilih di sini nih. Bisa juga diceng cat tipe. Klik di sini. Nah, di sini ada yang modenya kolom ya. Ada yang modenya line. Kalau line seperti ini. Misalkan saya pilih yang ini. Ya. Klik OK ya. Maka akan berubah ya. Akan berubah sesuai dengan yang kita pilih ya.
Jadi di sini ada Cheng tipe. Nah, misalkan saya pilih yang Pi. Nah, maka Pi akan seperti ini ya. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, misalkan saya pakai yang ini dulu, kembali lagi ke awal, yang model kolom ya. Nah, seperti ini. Maaf Pak Solim, teman-teman nunggu di ACC itu belum pada masuk. Oke, siap. Oke, jadi untuk membuat sebuah grafik, jadi kita harus tentukan dulu modelnya ya, tentukan dulu datanya. Jadi datanya harus dimunculkan dulu, baru ntar kita akan pilih tipe grafiknya mau yang mana gitu kan ya. Tinggal kita pilih saja tipe grafiknya ya. Nah, jadi siapkan dulu datanya ya. Tadi datanya misalkan saya ini dulu hapus dulu grafiknya ya. Nah, tinggal di apa namanya? Tinggal di blok datanya, tinggal di blok ya. Lalu pilih tipe grafiknya mau yang mana. Misalkan saya pilih yang model ini ya. Tinggal klik, maka akan muncul seperti ini ya. Tinggal kita rubah detailnya. Misalkan laporan ya. Laporan penjualan ya. Seperti ini. Kalau kita ingin ngerubah modelnya, di sini ada desain ya. Misalkan pilih yang ini, yang ini. Nah, di sini banyak pilihannya ya. Jadi tergantung selera yang mana atau sesuai dengan kebutuhan. Misalkan pengen modelnya yang radar seperti ini, ada ya pilihannya radar. Klik oke. Nah, maka akan berubah seperti ini ya. Ini cara membuat grafik di Microsoft Excel. Oke, simpan dulu yang ini ya. Simpan. Saya simpan di folder ngajar. Ya, grafik. Oke, sampai sini ada yang tanyain? Jadi intinya kita bikin database dulu ya Pak ya? Ya, bikin database dulu. Datanya kita siapkan. Kemudian kita pilih jenis grafiknya mau seperti apa ya. Nah, tapi kalau kita di Word ya, di Microsoft Word, kita tentukan dulu jenisnya gitu kan. Nah, bedanya itu ya. Tentukan dulu jenisnya, baru datanya dimasukin. Contoh, kita akan coba combine ya. Nah, saya buka Microsoft Word nih. Jadi akuratan di Excel gitu kan. Kalau di Excel itu kita data dulu ya, baru kita tentukan jenisnya. Tapi kalau di Word ini kebalik ya. Kita pilih menu insert. Nah, di sini ada chart ya. Ini di Word ya. Klik. Tentukan dulu tipenya. Misalkan tipenya yang modelnya Pi lah ya. Misalkan saya pilih yang Pi yang ini. Oke. Nah, jadi dia langsung muncul, tapi datanya masih kosong. Nah, datanya itu tetap terhubung dengan Excel ya. Terhubung dengan Excel, tinggal kita masukin. Misalkan yang satu hashtag KTR ya. Nah, misalkan di sini salesnya saya rubah atau di sini rubah penjualan ya. Penjualan ya. Misalkan di sini
10 ya. Nah, maka di sini muncul langsung berubah ya grafiknya itu. Di sini misalkan 20. Sini 25. Di sini misalkan 30. Lihat, 30 itu adalah yang abu-abu ya, yang 4 TH ya. Di sini 4 TH lebih besar gitu kan. Satu 10 ya. 2 oke ya. Jadi kalau misalkan di Word tentukan dulu tipenya, lalu dimasukin database-nya ya. Nah, jadi kebalikannya. Kalau sudah ini di close database-nya, nah di sini tetap muncul. Misalkan saya rubah ke yang lain seperti ini. Nah, jadi tinggal kita ini ya, tentukan dulu database-nya, tentukan dulu tipenya, baru kita isi database-nya ya. Oke, ini di Microsoft Word. Oke, kita kembali ke Excel ya. Oke, sekarang kita memindahkan posisi grafik ya. Misalkan grafik yang sudah buat nih, kita akan pindahkan kemana ya? Oke, sekarang saya misalkan akan pindahkan grafik ini ya, yang sudah saya bikin. Nah, di sini ada pilihan move ya, move ya, move chart location. Jadi klik dulu grafiknya, di sini klik move. Nah, di sini ada pilihan ya, change where you want the chart to be placed ya. Misalkan saya akan di sheet 3 ya. Nah, misalkan dengan di sheet 3 tinggal di OK ya. Tapi kalau kita ingin sheet baru, klik ke atas ya. New sheet, berarti ntar akan muncul sheet baru. Coba kita tes ya. Oke. Nah, maka akan ada di sheet yang baru ya. Jadi sheet yang 3 ini datanya. Nah, sheet yang barusan ini adalah grafiknya ya. Jadi grafiknya terpisah dari database ya. Oke, sekarang kita akan coba pilihan yang lain ya. Misalkan saya ditentukan lagi grafiknya. Misalkan saya pilih yang model ini ya, kolom. Kemudian saya desainnya saya rubah pakai yang ini. Sekarang saya pindah lagi, move lagi, cat lagi. Nah, sekarang di yang bawah, di object in ya. Di object in. Oke. Nah, di object ini ya, nggak pindah ya. Nah, jadi kalau di object ini grafiknya tetap ada di sini ya. Jadi nyatu dengan database gitu ya. Jadi datanya di sebelah, kemudian grafiknya tetap ada di sini ya. Jadi satu sheet gitu kan. Tapi kalau misalnya kita move pakai cat yang baru, misalkan saya pakai cat yang baru di sini ya. Nah, di sini misalkan saya cat 2 atau namanya di sini langsung kasih nama ya. Misalkan namanya grafik penjualan misalkan ya. Oke ya. Maka di sini akan nambah grafik baru ya. Nah, ini. Jadi terpisah dengan database. Nah, itu cara membuat grafik ya. Nah, dan ini grafiknya menampilkan semua data ya. Nah, sekarang kita akan membuat grafik dengan data pilihan ya. Misalkan kita akan mengambil ya data kota tahun 19 atau tahun 2000 misalkan ya. Dengan bentuk grafik pie.
Oke, misalkan saya akan menampilkan penjualan di tahun 2021 ya, dari database ini nih ya. Misalkan saya blok dulu yang data kotanya, misalkan Jakarta sampai Serang saya blok ya. Jakarta sampai Serang saya blok. Tekan CTRL ya. CTRL yang di keyboard ya. Tekan CTRL yang di keyboard. Lalu saya klik yang data atau tahun di 2021 ya. Jadi yang di blok itu kota dan tahun ya. Jadi hanya 2 kolom saja, tidak di blok semuanya. Oke. Saya pilih tipe catnya misalkan cat yang modelnya pie misalkan. Pie-nya misalkan yang inilah ya. Atau yang ini. Pie of pie ya, klik ini. Nah, ini seperti ini ya. Jadi yang ditampilkan adalah hanya yang di tahun 2021 saja ya. Nah, kalau dari data ini ya, dari data cat ini, yang paling besar di sini adalah yang 47% ya. Berarti yang mana nih yang 47%? Yang Jakarta ya. Jakarta di sini penjualannya adalah 5.000, maka di sini 47%. Kemudian yang pie yang paling besar berikutnya adalah yang 27%. Berarti yang 27% itu adalah yang Bandung ya. Yang Bandung. Dan diikuti dengan yang lainnya ya. Oke. Nah, ini cara menampilkan grafik dengan data pilihan. Jadi tidak semua grafik atau tidak semua tahun ditampilkan. Oke, ini untuk membuat grafik ya. Oke, berikutnya kita akan membuat database ya. Membuat database, Ctrl N ya. Nah, sekarang kita akan membuat database. Apa sih yang dimaksud dengan database ya? Ada yang tahu? Database. Database ya adalah sekumpulan ya informasi di dalam MS Excel berarti suatu rank ya, suatu rank dari sel yang paling sedikit ya, terdiri dari kolom lebih dari satu baris ya. Nah, ini pengertian database di dalam Microsoft Excel ya. Oke, contohnya ya. Contoh database sederhana ya. Misalkan di sini ada nama ya.
ada NIP, ada gaji ya. Nah, misalkan namanya adalah Hikmatiar ya, Hikmatiar, Susi, Panji, Diana. Nah, NIP, misalkan NIP-nya itu 202101 ya. Saya copy aja ke bawah. Pasti kan akan beda ya. NIP nomor induk pekerja ada, pasti awalannya sama, ujungnya pasti berbeda ya. Karena biar tidak bentrok. Nah, gajinya misalkan 4.500.000 ya. Copy ke bawah. Nah, 4.500.000. Ya, kita rubah di sini misalkan 46 ya. Di sini 47. Ya, selisih 100 lah ya. Di sini 48 misalkan. Nah, ini gajinya. Jadi yang membedakan di sini adalah yang ini adalah yang atas itu judul atau nama file ya. Ini nama file yang saya kuningin. Kalau yang ini adalah record ya. Ini record itu kan. Oke, sekarang kita akan coba menambahkan di sini ya. Di dalam database ini ada bagian ya. Ada bagian. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan ya. Misalkan nambahkan 3 orang lagi menjadi 7 ntar totalnya ya. Misalkan di sini ada Maimunah ya. Ada Maimunah, ada Dullah, ada Ahmad ya. Kemudian ini kita copy lagi, kita urutkan ke bawah ya. Biar nick-nya tidak sama gitu kan. Kemudian di sini kita atur lagi, misalkan di sini 5 juta ya. Di sini 6 juta. Di sini misalkan 6.500.000 ya. Oke. Nah, di sini ada bagian ya. Bagian administrasi misalkan. Administrasi, produksi, administrasi lagi, keuangan, keuangan lagi, administrasi, kemudian di sini ada produksi. Nah, kita rapikan dulu seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengurutkan data ya, dengan mensortir ya, dengan mensortir. Nah, cara mengurutkan data bagaimana ya? Tinggal di blok ya, tinggal di blok dari isi recordnya ya, atau di bawah file dari nama ini di blok. Kemudian di sini ada yang namanya data. Nah, kita akan coba sortir ya, klik yang A to Z ya, klik yang ini. Nah, kita akan coba sortir ya. Berdasarkan kolom ya.
kolom. Sorry, berdasarkan di sini ada, misalkan saya pilih misalkan di sini berdasarkan nama ya, berdasarkan nama. Nah, jadi ntar akan mengurutkan ya, dari nama ini akan alfabet ya. Misalkan yang akan paling ada di atas setelah disortir berarti adalah si Ahmad dulu ya, karena dia alfabet ya. Ahmad, habis Ahmad, kalau ada B, B, C, D, berarti habis Ahmad Diana dan Dullah ya. Habis D, E, F, G, H, I. Nah, kita coba tes. Oke. Perhatikan di sini sudah berubah ya. Oke, saya copy Ctrl Z dulu. Saya akan coba pindah ke sini. Nah, jadi yang saya akan urutkan adalah yang ini ya. Yang ini jadi master ya. Yang jadi master saya blok dari sini. Kita akan blok berdasarkan nama. Oke. Perhatikan, yang ini Ahmad di atas, Diana di atas. Tadi awalnya kan Ahmad di sini ya. Terus Diana di sini. Dullah di sini. Jadi setelah kita sortir ya, berdasarkan abjad, maka di sini akan urut tuh Ahmad, Diana, Dullah, Hikmatyar, Maimunah, Panji, dan Susi. Oke, sekarang saya blok lagi berdasarkan apa nih? Saya berdasarkan NIP ya. Berarti NIP yang paling pertama itu adalah Hikmatyar dulu ya. 1 diikuti dengan Susi ya. Nah, oke, coba kita tes ya. Oke. Nah, perhatikan ini berdasarkan NIP. Jadi kembali ke awal ya, ngurut ya. Nah, NIP ini berarti. Nah, sekarang kita akan berdasarkan gaji. Sortir lagi berdasarkan gaji. Oke. Lihat. Yang gaji kecil ke bawah ini akan ngurut ya. Ini masih gaji sama NIP masih sama ya. Oke, sekarang berdasarkan bagian. Berdasarkan bagian. Nah, oke. Lihat. Jadi yang paling pertama adalah administrasi, keuangan sama produksi. Nah, ini cara sortir data ya. Menggunakan pilihan sorting ya. Oke, sampai sini ada tanyain? Lanjut lah. Lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita mencari data dengan autofilter ya. Mencari data dengan autofilter. Nah. Oke, misalkan saya akan coba yang ini ya. Nah, yang ini dihapus dulu. Nah, yang ini saya aktifkan dulu, saya beri tabel dulu ya. Oke, sekarang saya blok dari nama ya. Semua diblok. Kemudian pilih data. Nah, di sini dengan filter. Jadi ada sorting, ada filter. Klik yang filter. Nah, jadi kalau di filter ini akan muncul semacam menu ya. Menu combo box ya. Misalkan saya akan mensortir hanya akan menampilkan yang misalkan si Ahmad saja, maka yang muncul adalah si Ahmad ya. Kalau mau kembali sini pilih all. Nah,
Kalau misalkan saya berdasarkan gaji, ya. Contoh di sini ada gaji yang sama nggak? Misalkan saya rubah di sini si Maimunah nih gajinya 4.500.000 ya. Nah, maka saya akan pilih yang gaji 4.500.000, maka akan muncul 2 orang. Kenapa 2 orang? Karena gajinya sama gitu. Kalau saya misalkan milih gaji yang 6.500.000, berarti kan di sini 1 orang karena nggak ada yang sama gitu kan. Nah, itu. Kalau mau kembali lagi pilih select all ya. Kalau saya mau milih bagian misalkan bagian keuangan, select all dulu, dikosongin, pilih keuangan saja. Nah, maka akan muncul bagian keuangan saja. Itu cara mencari data menggunakan auto filter ya. Nah, jadi kalau mau ditampilkan semua berarti pilih select all ya. Sok, silakan kalian diketik dulu ini latihan ya. Yang sudah ditulis oke ya. Biar ada hasil ya, biar ada hasil. Sok, 10 menit waktunya. ...2016 biasanya. Nah, untuk Wah, itu menampilkan jauh loh. Saya 2010 soalnya. subtotalnya ya, subtotalnya pilih data di sini. Nah, di sini di paling pojok kanan ada subtotal. Ada subtotal. Kalau 2010 juga sama sih kayaknya ada. Muncul ya? Oke, Pak. Oh. Subtotal, oke. Ada ya? Bagian ada Oke. Pak. Pilih subtotal ya. Nah, ntar di subtotal Yes, ini. function-nya tadi. Yes, function tadi itu, Pak. Nah, di sini ada pilihannya ya di subtotal itu. Untuk yang pertama di sini pilih bagian. Use function-nya pilih sum. Untuk add subtotalnya gaji. Gaji. Kemudian di sini replace-nya di checklist. Oke. Summary below datanya juga di checklist. Kalau yang page break between-nya group ini nggak usah lah ya. Ini akan tersimpan hasilnya di file yang berbeda gitu. Setelah itu oke ya. Oke, bagian sun gaji. Ya. Oke. Syaratnya data yang ini nih, yang data yang di sini harus di ada Pak. Udah di apa? Di sortir berdasarkan bagian. Nah, udah ada di sortir berdasarkan bagian enggak? Nah, biasanya kalau sudah benar akan Oke, Pak, sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, bisa ya. Kalau sudah tulis oke ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama.
tadi bilang Absol yang subtotal sudah, Fitrotul oke, Fahrija oke. Coba yang Absol lisan saya lihat dulu. Saya stop punya saya. Absol lisan coba ditampilkan, presentasikan. Maaf Pak, ini saya Gmeet-nya pakai HP, cuma ngerjainnya di komputer, jadi nggak satu itu. Paling pakai kamera aja Pak ya. Boleh. Begini Pak. Oh iya, banyak ya. Coba saya lihat dulu deh ya, perbesar dulu sama saya. Di situ ada bagian apa aja? Oke. Komunikasi, HRD, keuangan, manajer, sama produksi. Oke, di situ subtotalnya muncul ya. Yang paling banyak Yang itu, muncul Pak. yang paling banyak bagian apa tuh? Manajer Pak. Berapa total gajinya itu? 47.500. Oke, total berapa? Paling bawah, grand total. 169.500. Oh, mantap ya. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Ya. Absolisan. Yang Siap, lain, Pak. boleh, yang lain. Yuk, oke. Yuk. Yang udah oke di sini tadi Absolisan, Fitratul Islam sama Fahrija. Siap-siap. Kenapa? Yang Pak Fitratul Islam, coba dilihatin datanya sudah beres. Presentasikan. Sebentar Pak. Habis itu Fahrija ya. Oke. Belum kelihatan? Fitratul? Dari HP ya? Oke, Pak Rija gantian. Pak Rija, Pak Fitratul Islam kayak yang jaringannya kurang bagus. Pak Rija, habis Pak Rija Kososi, ya. Kan Pak Rija. Oke, Fitratul Islam ini udah, tapi dia ngirim ke grup ya. Grand total 36 juta ya. Oke. Ya. Mungkin tadi sinyalnya nggak bagus ya, Fitratul Islam ya. Oke, Pak Rija, boleh Pak Rija sekarang. Ah, ini Pak Rija kelihatan nih. Pak Rija admin GL ya, general leader.
HSE keuangan, leader. Oke, ada general ya, ada leader ya. Produksi SPV ya, SPF. Grand totalnya 156 juta. Oke, yang paling besar di situ apa Peter Islan? Totalnya yang paling besar bagian SPF ya. SPP ya, SPP ya, SPP. Oke, yang paling gede adalah HSE ya, HSE ya, paling gede ya. Coba HSE 25 juta. Oh, gedean SPP ya. Oke, terima kasih Pak Rija. Pak Kososi silakan gantian. Sinyalnya kayaknya ya. Bisa. Oke, di situ oh dia pakai dolar ya. NIP operator. Ya, saya belum merubah ininya, Pak. Oke, operator 39 juta. KISE quality control 32 juta. Paling besar itu ya. Tadi yang paling atas itu paling besar ya totalnya ya, grand totalnya ya. Operator 39. Oke, ada gudang, kepala gudang, manajer 10 juta ya. Nah, kalau Pak Kososi di mana nih posisinya? Manajer ya. Berarti Pak Kososi yang 10 juta gajinya ya. Amin. Oke. Iya, oke Pak. Oke, siap, Lanjut mantap ke yang lain bisa ya. ya. Jadi ini bisa dipraktekkan ketika kalian di bagian kasir atau HRD, di bagian penggajian. Jadi kita bisa melihat total berdasarkan bagian ya. Jadi kalau datanya di atas 100 ini terpakai ya. Tapi kalau data sedikit ya bisa juga dipakai ya. Tapi kan manfaatnya belum terasa kalau sedikit. Tapi kalau datanya banyak, ratusan bahkan ribuan, kamu bisa menggunakan model subtotal ini ya. Oke, untuk malam ini ya, waktunya sudah habis ya. Kita lanjut minggu depan. Insya Allah minggu depan pertemuan terakhir ya. Dan tanggal 2 Juni kita udah UAS ya. Tanggal 2 Juni udah UAS. Oke, minggu depan kita akan padatkan ya. Dari jam 7 kita padatkan sampai jam 10 ya. Kalian kita bahas kisi-kisi untuk UASnya. Oke, untuk materi malam ini yang masih terkendala jaringan, saya udah rekam untuk materinya. Jadi ntar bisa melihat untuk videonya ya, ataupun rekamannya. Oke, silakan diaktifkan videonya atau gambarnya. Kita akan absen berdasarkan wajah ya. Silakan diaktifkan berdasarkan wajah. Kita akan hitung ya. Dalam hitungan kelima akan saya ambil gambar ya. Oke. Ayo yang belum mengaktifkan segera aktifkan. Kita akan coba ambil gambar dalam hitungan kelima. Oke, 1 2 3 4 5. Oke, jika ada pertanyaan boleh WA. Yang belum mengerjakan silakan dikerjakan secara mandiri ya, tidak usah dikirim ke saya. Tetapi ketika kalian tidak mengerjakan saat
UAS ntar akan terkendala ya. Jadi dicoba untuk pembuatan grafik, subtotal, dan database ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Sebelum ditutup, ada pertanyaan untuk materi malam ini? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.